Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alifa Maulia dari Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan, jurusan Ilmu Kelautan, dengan NIM 22020100018. Di sini saya akan memaparkan sedikit mengenai metode perlindungan pantai menggunakan konsep hybrid engineering, guna memenuhi tugas dinamika pesisir dan pantai yang diberikan oleh Bapak Zanzibar SPI MSI. Baik, apa itu yang dimaksud dengan hybrid engineering? Hybrid engineering adalah bangunan dengan struktur lolos air atau biasa dikenal dengan permeable struktur yang berfungsi untuk menjebak sedimen dan berfungsi sebagai metode perlindungan pantai, yang dimana hybrid engineering tersebut menggabungkan dua teknologi struktural keras dan alami untuk menciptakan sistem perlindungan pantai yang lebih berkelanjutan dan adaptif serta tahan akan perubahan iklim. Hybrid engineering memanfaatkan sumber daya alam yang ada di sekitar berupa batang, ranting maupun bambu. Batang dan ranting dipotong serta disusun membentuk suatu struktur pengendali abrasi dan gerusan, sehingga memungkinkan air dan lumpur dilalui, memecahkan gelombang, dan menjebak sedimen di lokasi tersebut. Kenapa pentingnya memahami tentang hybrid engineering? Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki garis pantai yang sangat panjang dan rentan terhadap abrasi serta bencana alam yang berasal dari laut. Kerusakan pesisir tidak hanya mengancam lingkungan, tetapi juga berdampak pada kehidupan sosial ekonomi masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir. Oleh karena itu, diperlukan kita untuk memahami metode pendekatan perlindungan pantai yang tidak hanya kuat secara teknis, tetapi juga ramah lingkungan dan tidak merusak ekosistem itu sendiri. Beberapa wilayah pesisir yang kita ketahui banyak sekali mengalami abrasi yang parah akibat aktivitas manusia, seperti reklamasi, penebangan mangrove, dan perubahan penggunaan lahan. Di sisi lain, metode perlindungan pantai konvensional seperti tanggul beton seringkali tidak efektif dalam jangka panjang. Maka, tidak salah jika kita memilih metode hybrid engineering untuk menanggulangi atau memitigasi dari dampak abrasi yang akan terjadi. Kenapa harus memilih atau menerapkan metode hybrid engineering? Baik, seperti yang sudah saya katakan dari slide sebelumnya, pendekatan konvensional seperti beton seringkali mahal dan tidak ramah lingkungan. Oleh karena itu, dipilihlah metode hybrid engineering karena dapat menjaga stabilitas pantai sekaligus mendukung ekosistem pesisir tersebut. Apa sebenarnya fungsi dari hybrid engineering tersebut? Yang pertama, mengurangi energi gelombang laut. Struktur keras seperti breakwater mampu memecah gelombang laut sebelum mencapai garis pantai. Sementara vegetasi mangrove dapat memperlambat kecepatan air sehingga ketika sampai di pesisir, volumenya lebih kecil. Yang kedua, menstabilkan garis pantai. Dengan mengurangi abrasi dan membantu proses pengendapan, hybrid engineering mampu menjaga garis pantai tetap stabil dalam jangka yang panjang. Yang ketiga, mengontrol dan mencegah erosi. Vegetasi pantai seperti mangrove memiliki sistem akar yang kuat untuk menahan sedimen, sehingga tanah tidak mudah terkikis. Kemudian tujuan dari hybrid engineering. Hybrid engineering dirancang untuk menjadi pendekatan yang adaptif, dapat disesuaikan dengan kondisi lokal, menggabungkan manfaat ekologis, teknis, dan sosial untuk menciptakan solusi mitigasi pesisir. Ada banyak sekali dari tujuan dari hybrid engineering. Beberapanya yaitu melindungi kawasan pesisir dari erosi dan abrasi. Yang kedua, menstabilkan garis pantai secara jangka panjang. Yang ketiga, mengurangi dampak bencana akibat perubahan iklim seperti naiknya permukaan air laut. Yang keempat, meningkatkan ketahanan sosial dan ekonomi masyarakat pesisir dengan menyediakan perlindungan infrastruktur sekaligus mendukung keberlanjutan lingkungannya itu. Yang kelima, mendorong solusi yang lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan. Yang keenam, memulihkan dan melestarikan ekosistem pesisir yang rusak, sehingga tetap mendukung keanekaragaman hayati dan biota serta fungsi ekologis dari wilayah pesisir tersebut. Kemudian, seperti yang saya jelaskan bahwa hybrid engineering merupakan gabungan dari dua metode, yaitu metode buatan dan alami, metode keras dan alami. Untuk yang hard engineering, kita mempunyai komponen dan material penyusunnya, yaitu struktur fisik buatan manusia untuk mengendalikan gaya gelombang dan arus laut. Yang berarti hard engineering ini merupakan produk buatan dari manusia. Kemudian berfungsi sebagai pelindung utama terhadap energi laut yang tinggi.
Untuk struktur material penyusun dari hard engineering, yang pertama ada breakwater, pemecah gelombang. Materialnya yaitu beton bertulang, batu besar, dan geotekstil. Kemudian contoh yang kedua ada tanggul laut, materialnya beton, batu kali, baja penangkaran. Yang ketiga ada retreatment atau perkuatan lereng pantai. Materialnya menggunakan batu berlapis, beton pracetak, dan blok segitiga. Yang terakhir contohnya ada groin atau penahan pasir lateral, yaitu menggunakan material kayu keras, beton, baja, dan batu. Sedangkan untuk komponen dan material penyusun dari soft engineering, yang pertama, pendekatan berbasis alam yang memperkuat perlindungan pantai melalui proses ekologis. Kemudian fokus pada pemulihan, konservasi, dan rekonstruksi lingkungan pesisir. Untuk struktur material penyusunnya yaitu ada vegetasi pesisir, bisa mangrove, lamun, maupun rumput pantai. Kemudian contoh yang kedua ada restorasi lahan basah, material alaminya yaitu tanah rawa, tanaman asli daerah pesisir. Kemudian contoh yang ketiga ada beach nourishment, materialnya pasir laut hasil pengerukan, pasir darat yang sesuai secara ekologis. Kemudian mengenai prinsip utama hard engineering, seperti pada gambar yang tertera di PowerPoint, prinsip utama dalam struktur hybrid engineering adalah membuat jebakan sedimen di kawasan pesisir yang terabrasi. Pada saat 47 pasang gelombang datang dengan material lumpur, akan terbawa ke belakang struktur, dan pada saat surut material lumpur tersebut tersimpan dan tertahan maupun terkumpul di belakang struktur hybrid engineering yang sudah dibuat. Dalam waktu tertentu, lumpur di belakang hybrid engineering yang sudah diciptakan tersebut akan mengisi kembali bagian pantai yang terabrasi. Itulah betapa pentingnya hybrid engineering. Kemudian berikut ada gambaran mengenai desain umum hybrid engineering. Yang pertama, biasanya komponen struktur terdiri dari dua bagian, yaitu komponen bambu panjang dan ranting pengisi di antara dua pagar bambu. Namun hal tersebut bergantung kepada hasil analisa peneliti terhadap gelombang dan kriteria stabilitas dari struktur hybrid engineering menghadapi aksi gelombang tersebut. Dan jika perlu, bisa menggunakan tambahan bambu, perangkai, dan struktur bambu penguat sesuai kondisi wilayah yang akan dipasang hybrid engineering tersebut. Yang kedua, panjang bambu panjang disesuaikan dengan hasil pengamatan ketebalan lapisan sedimen dan ketinggian pasang surut. Untuk pemanjangan bambu di lokasi bekas mangrove, biasanya ada kendala di mana bambu tidak bisa ditancapkan ke dalam yang diharapkan. Disarankan untuk menggunakan komposer udara. Di batas pengikisan ranting di bawah lumpur paling tidak 0,5 meter di bawah batas permukaan lumpur lunak. Pengisian water level tetap langsung dalam satu segmen. Kemudian komponen petunjang lainnya adalah bambu perangkai atau bambu yang dipasang menyilang, seperti pada gambar di sebelah kanan. Untuk ini dipasang dua jalur, yakni pada ketinggian kurang lebih 25 cm di atas permukaan lumpur lunak dan pada ketinggian yang sama dengan level muka air pada saat pasang tertinggi. Kemudian ini ada beberapa hasil pembangunan struktur hybrid engineering yang dikatakan berhasil. Dalam kondisi sempurna, struktur hybrid engineering dapat cepat mengembalikan sedimen di kawasan yang terabrasi. Hasil pengamatan di lapangan dalam 3 bulan pertama setelah struktur hybrid engineering selesai dibangun dan dipasang di wilayah tersebut berkisar antara 0,1 sampai 0,5 meter per bulan. Proses sedimentasi yang terjadi dalam waktu relatif singkat belum bersifat padat atau permanen, sehingga tanah timbul tersebut harus tetap terlindungi oleh struktur hybrid engineering dengan kondisi prima, dan jika memungkinkan bisa ditanami mangrove untuk memberikan penguatan dan pemadatan lumpur oleh akar mangrove. Bisa dilihat lokasi-lokasi yang telah menerapkan hybrid engineering. Yang pertama ada Jawa Tengah, kemudian yang di gambar kedua ada Jawa Timur, yang ketiga Kabupaten Cirebon, kemudian yang terakhir ini menunjukkan bahwa keberhasilan dari penerapan hybrid engineering juga dapat menghasilkan bibit mangrove yang tumbuh. Kemudian apa saja kelebihan metode hybrid engineering tersebut? Yang pertama, metode tersebut sangat ramah lingkungan karena menggunakan struktur alami, menggunakan bahan-bahan alam
dan sehingga minim dampak negatif terhadap ekosistem sendiri. Kemudian menurunkan biaya jangka panjang karena pemeliharaan lebih murah karena memanfaatkan bahan-bahan alami itu sendiri. Yang ketiga, menyediakan habitat alami karena struktur hijau sangat mendukung kehidupan flora dan fauna di pesisir. Yang keempat, adaptif terhadap perubahan iklim karena lebih fleksibel dalam menghadapi naiknya permukaan laut dan cuaca ekstrim. Tetapi hybrid engineering tentu saja memiliki kekurangan, yaitu yang pertama, proses implementasinya cukup kompleks karena diperlukan koordinasi antara teknologi buatan dan elemen alami, sehingga membutuhkan perencanaan yang sangat matang sebelum memulai untuk menerapkan metode hybrid engineering. Yang kedua, membutuhkan waktu lama untuk efektivitas sistem alami. Yang ketiga, perlu pemeliharaan ekosistem secara berkala dikarenakan penggunaan sistem alami itu tadi harus dijaga agar tidak lapuk, agar tetap sehat dan berfungsi. Sehingga pemeliharaan hybrid engineering itu harus rutin dan tidak boleh lengah. Kemudian, dampak positif penerapan hybrid engineering. Metode ini tuh mampu menyeimbangkan kebutuhan perlindungan pantai dan pembangunan dengan kelestarian lingkungan. Struktur buatan dapat meredam energi gelombang, sementara elemen alami seperti mangrove memulihkan ekosistem dan meningkatkan keanekaragaman hayati. Kemudian dampak negatif penerapan hybrid engineering. Jika tidak dirawat dengan baik, terutama bagian alaminya seperti vegetasi mangrove, sistem hybrid engineering tersebut dapat gagal. Mangrove bisa mati karena pencemaran, penebangan atau perubahan lingkungan, sehingga perlindungan pantai menjadi tidak optimal. Kemudian hybrid engineering dapat dikatakan berhasil ketika mampu menurunkan tingkat abrasi yang signifikan. Kemudian yang kedua, stabilitas struktur dalam jangka yang panjang, keseimbangan ekosistem tetap terjaga oleh adanya hybrid engineering tersebut. Kemudian partisipasi masyarakat yang meningkat dan peduli terhadap hybrid engineering tersebut. Yang kelima, efektivitas menangkap sedimen, yang berarti hybrid engineering ini dikatakan berhasil jika mampu untuk menangkap dan menjebak sedimen tersebut. Tetapi juga terdapat tantangan dan kendala penggunaan hybrid engineering. Yang pertama disebabkan oleh alam, yang dimana bambu pancang yang digunakan untuk membangun hybrid engineering itu tersendiri kadang menjadi sasaran hama seperti teritip atau sejenis siput yang memakan bambu, sehingga pancang menjadi keropos dan lapuk. Kemudian yang kedua disebabkan oleh tingkah laku masyarakat tersebut, dikarenakan masyarakat kerap kali mengambil tali pengikat atau bambu struktur yang menjadi penopang dari hybrid engineering. Dan biasanya juga sering struktur hybrid engineering itu dijadikan pengikat atau tambat kapal, mulai dari kapal kecil hingga kapal yang besar. Kesimpulannya, hybrid engineering merupakan solusi modern dan berkelanjutan untuk perlindungan pantai. Dengan menggabungkan kekuatan struktur buatan dan elemen alami, pendekatan ini sangat menawarkan perlindungan optimal sekaligus menjaga ekosistem pesisir. Implementasinya membutuhkan strategi, partisipasi, dan pemeliharaan jangka panjang. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan melalui presentasi video singkat ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.